Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semestanya alam. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan, kesempatan, serta nikmat iman yang masih melekat dalam diri kita masing-masing. Salawat besertakan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, seorang putra padang pasir yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang mengangkat tema yakni Gatra Politik, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ilham Diange, yang kedua Misrawati Pania, yang ketiga Sri Wahyuni. Ketiga orang tersebut akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita kuak sebentar lagi. Tugas tersebut diberikan oleh dosen kita tercinta, yakni saya sebut nama beliau Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Demi mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke materi pembahasan kita kali ini. Sistem politik Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem politik Indonesia merupakan asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensi maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Dalam sistem politik terdapat kegiatan politik. Adapun kegiatan politik negara Indonesia dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, politik dalam negeri, dan yang kedua, politik luar negeri. Politik dalam negeri. Yang pertama, pengertian politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Yang kedua, unsur-unsur politik dalam negeri, yakni terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Yang pertama, struktur politik. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. Yang kedua, proses politik. Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara melalui pemilu. Yang ketiga, budaya politik. Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Yang ketiga, program-program pembangunan. Yang pertama, subbidang politik dalam negeri. Yang kedua, subbidang hubungan luar negeri. Yang ketiga, subbidang penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, subbidang komunikasi, informasi, dan media massa. Arah kebijakan Propenas dalam subbidang politik. Yang pertama, memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebinekaan. Yang kedua,
menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi. Yang ketiga, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang keempat, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Yang kelima, meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, meningkatkan efektivitas, fungsi, dan partisipasi organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang keenam, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Kemudian yang ketujuh, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, dilaksanakan oleh penyelenggara independen dan non-partisipasi selambat-lambatnya pada tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan mengenai politik luar negeri. Langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama itu konsep dasar politik luar negeri. Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan action teori atau kebijakan suatu negara yang ditunjukkan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam persatuan dunia internasional. Lanjut, pembahasan mengenai pada pokok pembahasan kedua, yaitu tujuan politik luar negeri. Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses di mana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu di mana aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya, tujuan jangka panjang kebijakan luar negara adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara di mana pemerintahan melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. K.J. Holsti memberikan 3 kriteria untuk mengklarifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu yang pertama, nilai yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan. Yang kedua, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. Yang keempat,
kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Yang kelima, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara. Langsung pada pembahasan ketiga mengenai konsepsi kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri mempunyai 3 konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi, politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menurut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. Karena itu, politik luar negeri yang dipandang sebagai sekumpulan orientasi mengacu pada prinsip-prinsip dan tendensi umum yang mendasari tindakan negara di dalam dunia internasional, misalnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam kenyataannya, rencana tindakan ini merupakan penerjemahan dari orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan yang konkret. Pada fase ini, rencana tindakannya politik luar negeri ini akan memberikan pedoman bagi yang pertama, tindakan yang ditunjukkan pada situasi yang berlangsung lama. Yang kedua, tindakan yang ditunjukkan pada negara-negara tertentu. Yang ketiga, tindakan yang ditunjukkan pada isu-isu khusus. Yang keempat, tindakan yang ditunjukkan pada berbagai sasaran lainnya. Langsung pada pokok pembahasan bagian 4, sumber-sumber politik luar negeri. Keputusan dan tindakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Faktor-faktor yang mendasari dan menentukan rencana-rencana dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan sangat banyak untuk disebut, karena itu perlu adanya suatu pengelompokan faktor-faktor tersebut. Howard Lantner mengklarifikasikannya ke dalam 2 kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik. Determinan luar negeri mencakup pada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu tertentu. Sistem internasional didefinisikan sebagai pola interaksi di antaranya negara-negara yang berbentuk atau dibentuk oleh struktur interaksi di antara pelaku-pelaku yang paling atau kuat. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Segala bentuk kesalahan datangnya dari kami, dan segala bentuk kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe ataupun share, sekalian komen video yang telah kami persembahkan. Insya Allah video yang kami persembahkan bisa dapat menginspirasi dan bisa membuat motivasi bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.